I'm just waiting. For sure, before a race, you are always so focused and try to be in the zone. But now everything is a bit lost, because we are just waiting. We don't know what to do. Maybe we go out, maybe we go in, maybe we cannot go. It's a pity. And also, I would like to race in a normal condition, with wet, but normal condition, because I would like to try the MotoGP bike on rain. But at the moment, seems a bit too much, let's say. Fabio, I imagine the team and Ducati have so much experience in the wet, they just put a setting that they tell you will work. Do you have any? Halo Sobat Cakra semuanya, jumpa lagi dengan kami Cakra Mandiling Channel. Setelah sekian lama kita tidak bersua karena satu dan lain hal, saat ini kita menjumpai teman-teman Sobat Cakra semua. Semoga teman-teman Sobat Cakra dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Oke, sebelum acara ini kita mulai, mari kita sampaikan salam ciri khas dari Cakra. Mari kita mulai ya, Pak Lip. Jaya Jaya Wijayanti, Rahayu Satu Jumati. Oke, Sobat Cakra, saat ini masih bersama saya Pak Dianto, kemudian ada Pak Lip Permana, dan kita juga kedatangan tamu teman-teman kita dari Semarabumi Ngaji Peradaban, yang mana teman-teman kita ini adalah juga semacam komunitas sama seperti kita yang bergerak di bidang budaya dan sejarah. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman agak heran juga ya, kok hostnya ganti, kok tidak seperti yang biasanya Mas Bay. Ini mohon maaf, Mas Bay baru ada keperluan ya Pak ya, yang mana tadi di kontak terakhir Mas Bay juga menyampaikan permohonan maaf dan salam buat teman-teman, karena untuk yang episode saat ini belum bisa menjumpai teman-teman semuanya. Tapi nanti di episode-episode yang lain, insya Allah nanti Mas Bay sudah bisa ikut hadir kembali. Ya. Gitu ya Pak ya. Nah, pada bahasan kali ini kita akan sedikit agak bergeser. Nah, kemarin kita membahas masalah sejarah dan budaya. Nah, untuk saat ini karena ada permintaan dari teman-teman untuk membahas sesuatu yang saat ini baru menjadi trending topic atau viral, yaitu tentang pawang hujan. Yang dimana beberapa hari yang lalu di negara kita sedang ada event besar, event internasional MotoGP, dan di situ itu ada semacam kejadian yang menurut saya unik, tapi juga itu bisa mengangkat kearifan lokal Indonesia ke kancah internasional, yaitu pawang hujan. Mungkin gini Pak, bagi kita terutama yang di komunitas budaya sejarah dan di Jawa, pawang hujan itu bukan sesuatu yang aneh. Ya. Karena di dalam kehidupan sehari-hari itu sudah umum atau lumrah bagi kita. Contohnya di acara pernikahan atau acara event-event musik atau acara-acara yang lain itu sering digunakan. Cuman karena kemarin itu skalanya internasional, jadi mungkin orang-orang di barat sana melihat itu sesuatu yang unik dan langka. Nah, itulah nanti atas permintaan teman-teman, kemarin banyak WA yang masuk. Mbok coba itu dibahas, apa sih pawang hujan, bagaimana sih, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, berkenaan dengan itu, maka pada episode kali ini kita akan membahas tentang pawang hujan.
yang itu tentu akan menarik ya. Bahasanya akan menarik karena bagi orang-orang awam taunya pawang hujan ya mung sekedar orang sing iso memindahkan atau menahan hujan ya, seperti itu. Padahal mungkin nanti Pak Le yang akan lebih apa ya, yang lebih paham, lebih tahu apa sih sebetulnya dan bagaimana sih pawang hujan itu. Nanti akan kita bahas di sini. Ya. Nah, sekarang satu pertanyaan saya yang umum dulu. Ya. Ini memperkenalkan dulu. Oh enggak, maaf. Ini yang dari teman-teman dari Samara Bumi, Samara Bumi Ngaji Peradaban yang pojok itu Mas Suryo. Kemudian yang sampingnya Mas Khoiri. Padahal ini ngaku karo aku jenenge Dimas. Wah, ya Dimas Suryo. Mas Suryo dan Mas Khoiri ini perdana ya datang ke kita, padahal setiap harinya kita sering juga ngobrol-ngobrol masalah sejarah dan budaya. Nah, Mas Dimas dan Mas Khoiri ini asalnya dari Paker ya? Iya. Paker dan tepatnya Bantul, itu masuk Bantul Selatan, Jalan ya. Parangtritis ya. Ya. Kita langsung ke yang pawang itu ya, Pak. Nanti mungkin Mas Khoiri dan Mas Suryo punya pertanyaan-pertanyaan atau mungkin punya pendapat-pendapat, kita bisa saling sharing ya. Nah, jadi saya kembali lagi ke itu tadi Pak Le. Pawang hujan. Nah, sebetulnya arti pawang hujan itu seperti apa dan kira-kira itu mulai kapan? Ya. Ada adat budaya ataupun kearifan lokal seperti itu. Ya. Pak D, jadi sebelum kita menjawab pertanyaan yang masuk ya via WA dari sobat-sobat Cakra, kita mulai dari harus mengerti dulu arti kata pawang ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu kan kurang lebih pawang itu adalah seseorang yang mempunyai keistimewaan atau keahlian dalam sebuah ilmu tentang menjinakkan. Tetapi dalam hal ini, kalau menurut saya pribadi, pawang itu sebenarnya pengendali. Pengendali ya, artinya yang mengendalikan. Bukan berarti pawang itu misalnya gini, kalau misalnya pawang gajah itu bukan berarti gajah itu dari liar dilatih terus akhirnya menjadi jinak dan menjadi penurut. Tetapi tidak mustahil pawang itu semata-mata selalu tidak pernah terluka dari hewan yang dilatih. Nah, begitu juga tentang pawang hujan atau orang yang diberi istilahnya pendoa agar hujan bisa bergeser atau mendung bergeser. Jadi pawang itu sebenarnya mulai ada dikenal itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu dari awal peradaban manusia. Cuma bahasa itu yang selalu berubah dalam bahasa. Jadi kenapa kok ada pawang atau sejarahnya bagaimana? Sebenarnya itu adalah gerak naluri, gerak naluri manusia. Terutama kalau kita dari Jawa itu juga ada pawang. Istilahnya pawang itu bergerak naluri orang Jawa atau orang-orang yang dahulu atau dengan kearifan lokal. Mungkin yang dari Sumatera itu juga ada, tapi istilahnya bukan pawang atau apalah. Terus yang dari Sulawesi, Makassar, sebenarnya di tiap-tiap daerah di Nusantara ini atau di Indonesia ini banyak sekali istilah seperti itu dan punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Itu seperti itu, Pak. Oke. Berarti artinya di setiap daerah mungkin akan berbeda istilah aja, tapi pada intinya semuanya adalah sama. Mereka itu berdoa kepada Tuhan agar suatu acara itu bisa berjalan lancar tanpa ada gangguan hujan. Nah,
Yang kedua ini yang ini saya pribadi. Pawang hujan itu identik dengan, kalau yang orang awam mungkin mengatakan menolak. Itu sebenarnya benar atau enggak? Kalau istilah menolak enggak, manusia itu berinteraksi dengan semesta atau alam. Jadi istilah menolak itu sebenarnya kurang tepat, ya. Bukan salah, tetapi kurang tepat. Tetapi kalau kita atau saya pribadi itu melihatnya, orang itu atau orang pawang itu mempunyai suatu keahlian khusus secara keilmuan atau bisa berinteraksi dengan alam atau semesta, dalam hal ini angin dan air. Jadi mempunyai kelebihan, dan itu hanya menggeser, bukan menolak. Kalau menolak itu manusia tidak punya tidak punya kekuatan untuk karena semesta ini terlalu besar, nah, seperti itu. Jadi hanya untuk menggeser atau memindah mendung. Itu seperti itu. Oke, itu Sobat Cakra. Jadi semoga yang awal ini tadi bisa sedikit memberi gambaran bahwa seorang pawang hujan itu bukan berarti dia menolak hujan, kemudian yang harusnya turun jadi tidak turun, enggak, tapi memindahkan ya Pak, dari lokasi atau menunda yang menggeser. Itu. Jadi hujan itu nanti tetap akan turun, taman waktunya diundur ataupun dipindah ke lokasi tertentu. Jadi ini untuk biar kita sekarang lebih paham arti dan makna seorang pawang hujan. Nah ini mungkin Mas Surya atau Mas Khoiri ada pertanyaan juga enggak yang di dalam benak jenengan sebelum nanti kita beralih ke banyak ini sebenarnya pertanyaan itu ya nanti dari teman-teman. Nanti silakan dibaca, nanti kita mencoba menjawab. Jadi sambil jalan ya, sebenarnya SOP atau standar operasional prosedur pawang itu seperti apa. Nah, orang yang tidak tahu itu sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pawang lah sebenarnya sebelum ada mendekati kurang lebih 1 bulan atau seminggu sebelum hari H atau acara itu berlangsung. Sepengetahuan saya dari teman-teman yang punya keahlian seperti itu sebenarnya yang dilakukan pertama kali adalah mensurvei lokasi. Nah, mensurvei lokasi itu misalnya di sana itu lokasinya seperti apa, areanya seluas apa, terus yang di situ secara entitas yang tidak kelihatan atau entitas gaib itu kita harus bisa berinteraksi. Jadi yang di sana ada apa, seperti apa, nah kita harus berkomunikasi bagaimana. Nah itu sebenarnya hal itu perlu dilakukan yang pertama kali survei lokasi. Terus yang kedua itu tentang sarana dan prasarana. Misalnya di beberapa waktu kita lihat di stasiun televisi kan ada yang menggunakan sajen atau bunga atau dupa atau macam-macam lah seperti itu ya. Ada juga yang hanya memakai batu, jadi mengambil batu itu. Ada yang memakai daun, ada yang memakai air dalam mangkok. Itu sebenarnya hanya sarana atau media. Jadi bukan karena itu. Sebenarnya kekuatan manusia atau daya cipta manusia itu sendiri yang di situ, terutama lewat perantaraan si pawang itu tadi ya. Nah, setelah survei lokasi, terus di situ mengambil sesuatu yang ada di situ mungkin sebagai sarana dan prasarananya. Terus yang ketiga itu sebenarnya yang dilakukan pada hari H itu sebenarnya berinteraksi dengan sesuatu yang ada di situ. Nah, cara berinteraksinya seperti apa? Macam-macam. Ada yang dengan perantaraan itu tadi saja dan macam-macam itu. Nah, tetapi di situ harus ada permit atau permintaan izin. Jadi pawang itu sebenarnya tidak serta-merta terus seperti itu. Itu jadinya nanti terus seolah-olah dia paling bisa, paling wah. Nah, tapi apa yang harus dilakukan sebenarnya itu ada 3 ring. Jadi ring pertama itu lokasi itu pasti punya entitas gaib yang ada di situ. Itu harus berinteraksi dengan itu. Misalnya di
kampung A. Nah di kampung A ini si pawang itu mencoba untuk berinteraksi, artinya memohon izin. Terus yang kedua, di kampung itu ada kelurahan. Nah kelurahan itu ada yang penguasa. Setelah itu ada yang tingkatnya kecamatan, lebih besar lagi. Jadi ada 3 ring sebenarnya yang harus dilalui dengan tahapan minta izin seperti itu. Nah setelah itu yang keempat, kebanyakan, tetapi itu tidak mutlak ya, tidak mutlak. Saya bicara tentang secara universal, kebanyakan, karena tata cara itu kan berbeda-beda. Nah ini yang sepengetahuan saya seperti itu. Dan yang keempat itu, si pawang itu biasanya meminta ruangan kosong atau ruangan tersembunyi agar tidak dilihat orang, karena biasanya punya tim, ada yang sendiri, tetapi dia harus bisa melihat situasi, kondisi, atau seperti apa sih langit itu seperti apa, karena pergerakan awan, angin itu sulit ditebak. Itu yang keempat, modalnya harus yakin dan percaya diri. Apa yang diciptakan, apa yang dirasa, terus apa yang dikarsa, dikarep itu harus sama. Tidak bisa pikirannya tidak hujan, tetapi batin sama mulutnya beda, itu nggak bisa. Jadi antara cipta, rasa dan karsa itu harus menyatu. Jadi satu karsa ya lancar. Jadi di situ sebenarnya harus ada positive thinking. Tapi apakah pawang itu boleh dilihat umum? Nah, nanti ada pertanyaan itu, nanti kita jawab ya. Kita jawab seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus yang paling pokok itu sebenarnya apa yang diminta pawang itu, maksudnya yang paling pokok itu sebenarnya random acara. Jadi tahapan-tahapan. Misalnya acara mulai jam 12 siang, selesainya jam 6 sore. Nah, pawang itu tidak, orang kan hanya sebatas melihat pemahamannya dari pagi tidak hujan sampai malam ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita memanfaatkan waktu, atau pawang itu memanfaatkan waktu pada saat jam 12 sampai jam 6 permohonan doa. Jadi sebenarnya itu seolah-olah pawang itu menulis proposal terus diberikan pada yang maha kuasa. Ini loh, seperti ini loh. Nanti saya punya acara jam sekian, jam 12 siang sampai jam 6 sore. Nah, saya memohon pada yang maha kuasa agar jam 12 sampai jam 6 itu tidak ada aral merintang lah, halangan dari yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Nah, dan cuacanya pun bersahabat atau lancar. Nah, itu sebenarnya perlu karena terus tidak semata-mata sehari tidak hujan. Nah, itu pemahaman orang seperti itu. Kasihan yang sebenarnya terus nanti bisa dihujat kalau misalnya jam sekian. Nah, bukan berarti pawang itu terus membuat terang benderang atau cerah, enggak. Kita kalau pawang itu biasanya melihat, oh langit kok cerah, tahu-tahu mendung, wah ini potensi pakai hujan badai lah. Tetapi pawang itu menggunakan keahliannya, terus akhirnya tidak turun hujan badai, tetapi hanya gerimis rintik. Itu sebenarnya sudah kategorinya sudah berhasil sebenarnya, karena tidak mempunyai itu. Jadi tidak semata-mata langsung wah ini terang, cerah, lancar, enggak. Kudu blas rahmat. Nah, ini jadi aneh loh. Karena seorang pawang macan pun mungkin ora tahu kecokot, ora tahu mungkin ora kegraut. Mereka sama. Cuma dia harus mengetahui sifat binatang yang dilatih. Sama, pawang itu harus mengetahui sifat angin, kedua sifat air. Dari mana dia tahu? Karena dia melihat dengan langit pun, oh ini perubahannya kan cepat banget. Itu seperti itu. Jadi ya misalnya terus orang udah blas, enggak ya, itu terus pawangnya gagal, enggak, jangan menjudge seperti itu. Kalau pribadi saya ya itu sudah hasil salah satu kinerja dari usaha. Doa bersama itu di pawang sama yang punya hajat itu ujungnya kan sama, atau doanya kan sama kan, seperti itu. Itu kurang lebih gambarnya seperti itu. Oke, begitu ya Sobat Cakra, apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Le, bahwa seorang pawang hujan pun bukan manusia yang sempurna. Maksudnya meskipun dia punya keahlian itu, dalam arti tidak
orang dan blas gitu. Tapi paling tidak seandainya tadinya kelihatan mendung harusnya hujan badai itu gawe rintik-rintik. Tapi yang penting acara si punya hajat itu masih tetap bisa acaranya bisa berjalan. Jadi jangan punya pemikiran bahwa wah ini pawangnya ra sukses nyatanya tetap gerimis. Nah itu kan nggak bisa ya Pak ya, seperti itu. Nggak bisa. Karena alam ya, alam dan kedua kan semesta. Ya. Tetapi minimal itu salah satu hasil kinerja pawang seperti itu. Paling tidak acara untuk masih bisa berjalan lancar. Sekarang ada satu lagi Pak. Pak Ali tadi mengatakan ada batas, kita harus tahu rundown acara. Nah, ini seandainya saya punya acara saya taruhlah jam 3 sore sampai jam 8 malam umpamanya. Tapi nilai acara saya mendadak sampai jam 9. Nah itu gimana mensikapinya? Nah biasanya si pawang itu antara jam 3 sampai jam 8 dia kan berinteraksi terus dengan yang tintas tintas gaib yang di situ, itu biasanya berinteraksi. Pada saat acara mundur sebenarnya si pawang itu bernegosiasi. Bernegosiasi artinya tawar menawar. Wah ini kudune udan, mbok aja iki kan. Nanti pada saat detik-detik menit terakhir itu biasanya si pawang sudah mendapat bisikan atau wangsit atau sasmito iki arep udan. Nanti bisa dilihat dari bau. Iki ambune banyu, bau air kan itu. Itu seperti itu. Jadi blender enggak apa-apa, tapi jadwal rundown itu antara jam 3 sampai jam 8 itu bisa sudah terpenuhi. Dan kemungkinan besar kalau itu acara jam 8 biasanya jam 8 mundur itu bukan kesalahan pawang, tapi karena kemunduran panitia itu mundur biasanya gerimis. Bahkan itu nanti bisa lancar, itu tapi selama itu si pawang tetap ngontrol. Ngontrol artinya dia tetap berinteraksi. Seperti itu. Ya itu ya Sobat Cakra. Jadi kinerja seorang pawang hujan itu minimal nanti Sobat Cakra sudah punya gambaran. Dan berarti seandainya pas si pawang hujan itu melakukan tugasnya, dia boleh nggak? Atau mungkin punya batasan nggak? Harus dari radius titik acara, dia harus radiusnya maksimal jarak sekian meter. Atau mungkin dia hanya cukup taruhlah pasang sajen atau dia dari rumah. Itu gimana? Nah, metode itu maksudnya ke teknis atau metode ya yang biasa saya berdiskusi dengan teman-teman pawang itu macam-macam. Biasanya dia minta satu ruangan kosong atau dia tersembunyi, tidak pernah terekspos atau di luar. Tetapi pada saat-saat tertentu genting dia keluar, tetapi tidak ke publik atau ke acara itu. Dia tetap bersembunyi, artinya dia langsung melihat awan, langit, dan dia ada gerakan-gerakan naluri apa yang bisa membuat atau menggeser itu. Dan radius itu sebenarnya dekat ya, artinya paling tidak 10 meter dari titik lokasi. Misalnya dari rumah bisa saja dari rumah, tetapi kalau pemahaman pawang atau istilahnya kepekaan pawang itu sendiri, itu kadang dari rumah pun kita juga tidak tahu yang punya hajat itu kurang mantep. Kalau biasanya wah kurang mantep benar rati tunggoni. Itu sebenarnya sudah membentuk daya cipta khusus. Jadi karena wah iki yakin aku mergo ditunggoni pawange terus iki masih berhasil. Nah, sebenarnya itu sudah masuk dalam kategori doa juga, cuma dalam wujud yang berbeda. Nah, itu biasanya si pawang itu karena bisa disebut juru kunci juga ya. Masa juru kunci ini makhluk kan aneh. Kali dia nggak kunci ya. Nah, dia berhasil tidaknya itu sebenarnya di tangan si pawang itu. Sebenarnya keberhasilannya bareng-bareng karena ujub doanya bareng-bareng, wujud doanya itu dihijabai dengan oleh Yang Maha Kuasa terus lewat perantaraan pawang itu kan seperti itu. Bahkan Pak di hawa bukan udara ya, hawa. Antara kalau misalnya pawang itu kan biasanya digunakan dalam acara outdoor, itu hawanya itu berbeda. Maksudnya berbeda? Nah, biasanya sudah di tempat terbuka outdoor tetapi panas.
Padahal itu teduh ya, teduh, mendung, kok hawanya panas, wah panas. Nah itu biasanya itu ada pawang yang bekerja di situ. Karena air yang sebenarnya turun itu ditahan oleh kekuatan doa atau bahkan bisa digeser. Sebenarnya itu, jadi pawang itu harus bisa menyerateni, mengerti bahasa angin dan bahasa air. Karena air dan angin itu energi, manusia juga termasuk dalam kriteria energi, maka sebenarnya itu saling berkesinambungan. Dan air, angin dan apa yang ada di semesta ini sebenarnya ada yang mempunyai, ada yang menggerakkan, ada yang punya hak. Jadi sebenarnya si pawang itu berdoa minta izin dengan yang mempunyai kekuasaan untuk angin dan air. Nah, itu sebenarnya angin yang paling pokok, kuncinya. Oke, begitu ya Sobat Cakra. Nah ini ada satu yang menarik, mohon maaf ya, ini saya melihat ini sejak saya masih kecil. Setiap kadang dulu orang-orang tua itu punya acara yang itu sifatnya di desa ataupun apa, mereka selalu menggunakan metode seperti ini. Tapi tidak hanya satu Pak Le, tapi mereka menggunakan sapu lidi ya. Nah, sebenarnya fungsinya itu bagaimana dan bisa nggak ini dijelaskan secara ilmiah? Ya bisa tadi. Jadi Sobat Cakra, metode leluhur atau nenek moyang atau para leluhur kita dulu sebenarnya sudah mempunyai metode ya, sebelum ada alat-alat yang teknologi canggih ya sekarang. Nah, di sini ada lidi, sapu lidi ini hanya kita ambil hanya satu, sebenarnya kan banyak ya. Hanya untuk contoh nih. Hanya untuk contoh. Dan ini sapu lidi, terus ada bawang merah atau berambang dan atasnya lombok merah. Nah, sapu lidi itu disimbolikan sebagai tombak sewu. Hujan, karena hujan itu banyak turun, nah itu diibaratkan dengan sapu lidi ditaruh di walik seperti ini. Terus ini ada macam-macam, ini hanya ada berambang dan lombok, itu kadang hanya lombok tok, itu diibaratkan tombak sewu. Nah itu diwalik, di posisi dibalik itu biar istilahnya hujan itu mental atau membalik atau bergeser. Nah kenapa kok sapu lidi tuh orang sapu sih kayak liar-liarnya ya, sapu sepet. Nah, sapu lidi itu sering digunakan untuk menyapu dan itu menimbulkan elektromagnet, energi listrik. Nah kenapa kok sapu lidi? Sapu lidi itu kayu yang berkapiler. Jadi kalau kita bakal lentur dan di sini ada banyak serat-serat dan rongga. Nah pada saat ini sapu lidi ditancapkan di tanah, ini energi listrik bumi ini sebenarnya ini naik ke atas. Kenapa kok berambang? Orang apel apa jeruk kan gitu ya. Berambang itu sebenarnya unsur tanah. Dan di sini berambang itu kan satu kesatuan, banyak ruas banyak lapis. Energi bumi ini dilipat gandakan menjadi besar atau menambah energi power ya di sini. Terus ini disimbolkan panas atau matahari. Jadi sebenarnya energi listrik ini naik ke atas, terus di sini dilipat gandakan, terus di sini ini harapannya itu memunculkan panas matahari atau cahaya matahari, atau matahari itu bisa muncul. Ini sebenarnya tradisional sekali ya. Dungone opo kan? Tidak usah pakai dungo-dungo apa-apa. Kita hanya menancapkan atau pakai sapu yang dinaikkan, terus kita memohon dengan bahasa yang paling sederhana. Ini hanya penting yakin, nah seperti itu. Yakin bahwa ini akan lancar, positive thinking lah, seperti itulah bahasanya seperti itu. Nah, ini sebenarnya gambarannya seperti itu Pak. Jadi hanya untuk simbolik di sini, dan itu pun ditaruh tidak ada di depan rumah atau di tempat hajatan, biasanya di belakang rumah. Kenapa di belakang rumah? Karena pemahaman orang kan berbeda. Wah kayak tadi menjaluk bantuan jin kan, enggak, biar nggak kelihatan, sebenarnya biar nggak kelihatan. Terus kadang kan terus orang kan salah persepsi, salah mengasumsikan. Harusnya itu positif, jadi negatif kan seperti itu. Nah itu seperti itu. Jadi
Jadi tanpa mantra sekalipun bisa ya, boleh dicoba. Semua itu bisa jadi pawang. Kalau yang ini nanti saja ya, di akhir acara ini sebenarnya untuk kebalikannya. Kalau ini untuk menolak hujan, kalau ini untuk memanggil mendung atau hujan. Nanti di akhir acara kita babar sedikit. Nah itu. Oke, Sobat Cakra, itu tadi penjelasan dari Pak Le tentang kearifan lokal yang tadi dicontohkan dengan midi, kemudian ada bawang merah dan cabai ya, dan tadi juga sudah dibahas keterkaitan seandainya itu dijelaskan secara ilmiah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Le. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang banyak ditanyakan teman-teman Sobat Cakra lewat WA yang kemarin kita tampung. Ini Pak Le, salah satunya ada pertanyaan dari @Haryo Parkit. Dia tanya, takon Mas, pawang udan kuwi nek nyambut gawe wajib untuk bersembunyi atau tidak? Artinya apakah dia diekspos atau dia tidak mau diekspos? Oh ya. Itu yang pertama. Kemudian saya belajar. Oh iya. Ya, dan saya lupa malah nanti. Ya, terima kasih untuk Mas Haryo Parkit ya pertanyaannya. Sebenarnya pawang hujan itu metodenya beda-beda atau teknisnya. Tapi kalau menurut pribadi saya alangkah baiknya itu tersembunyi. Karena apa yang dilakukan itu menghindari hal-hal atau persepsi yang negatif dari tamu undangan atau orang-orang yang di sekitar yang itu hadir, yang hadir. Sebenarnya lebih baik itu tersembunyi karena dia harus konsentrasi penuh, macam-macam lah pokoknya yang sifatnya berinteraksi dengan suatu entitas yang ada di situ dengan yang Maha Kuasa juga. Itu selalu karena harus berinteraksi terus, dan harusnya ini saya jawab untuk bersembunyi biar tidak tampak orang atau sebaliknya. Ya memangnya harusnya bersembunyi karena konsentrasi penuh dan seperti itu ya. Dan menghindari asumsi negatif dari orang-orang dengan sarana dan prasarana itu, dengan apa yang dilakukan si pawang kan seperti itu. Oke, itu ya jadi sudah dijawab secara langsung oleh Pak Le Permana, Mas Haryo Parkit. Semoga jawabannya puas, nek ra puas iso mbiyanan langsung. Mungkin dari Mas dari teman-teman dari Semara Bumi ada yang mau ditanyakan juga? Ya mungkin ini Pak, untuk biaya ini lebih ke awam juga kan, nanti untuk biaya untuk kita ya istilahnya menyewa jasa pawang hujan itu tarif ya. Ditetapkan, ada ketetapannya atau gimana nih? Selama saya berdiskusi dengan teman-teman yang mempunyai keahlian sebagai pawang, itu sebenarnya tarif itu tidak ada patokan, atau lebih tepatnya kita sosial atau membantu agar acara itu lancar. Kalau misalnya Mas, karena pawang itu kan satu dengan yang satu berbeda ya, artinya ada yang memasang tarif, ada yang tidak, hanya ikhlas membantu seperti itu. Permasalahan nanti diberi ucapan terima kasih berupa uang ataupun makanan, ya monggo. Tetapi dari si pawang itu tidak pernah mengeluarkan statement maharku atau biayanya semini loh kan, enggak. Karena begini Mas, kalau kita logika dan kita analisa, sebenarnya pada saat kita tarifmu berapa atau biayanya berapa, biayaku jenengan berapa, nanti istilahnya nyang-nyangan ya Mas, tawar-menawar. Ya Mas, tak bayar 1 juta misalnya kita ambil 1 juta. Pawang itu dalam berdoa antara sini dengan sini dan sini itu akan berbeda. Jadi sini ki wis ndongone apik, terus ning rasa itu rasanya kudu berhasil, tapi di sini pikirannya wah 1 juta nah seperti itu. Jadi ini sudah geser sebenarnya, menghilangkan nilai-nilai kesakralan doa itu, interaksinya sebenarnya itu Mas. Nah, mungkin kalau untuk misalnya ada biaya sesaji gitu gimana? Kalau biaya sesaji itu biasanya pawang langsung ada yang mengutarakan, atau tolong carikan ini. Jadi pawang itu malah tidak memegang uang di situ. Itu seperti itu Mas. Jadi tergantung pribadi masing-masing sebenarnya. Nah, ini Pak Le, keterkaitan dengan tadi yang ditanyakan Mas Suryo ya.
umpamane Ya. umpamane ada seorang pawang yang itu dia langsung nyebut nominal. Ya. Ono efeknya enggak? Masang tarik. Sebenarnya efek secara langsung tidak, tetapi nilai kesakralan dan ritual itu akan berkurang atau tidak fokus atau tidak yakin karena manusia itu kan ada jasad dan roh lah, itu tidak bisa saling lepas. Artinya kemanusiaannya itu juga berjalan pada saat ini rohaninya yang baru berdoa seperti itu. Jasmani ini wah mikir butuh aja soal notagian opo anak itu anakku butuh ini. Nah, ini ya sebenarnya itu tidak bisa hilang antara jasmani dan rohani. Itu sifat kemanusiaan mesti selalu ada kan seperti itu. Pas lagi butuh. Ya, itu yang berbahaya sebenarnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari ini Rodoado ini. Ya. Dari Keciput Bali. Oh, Bali. Ya. Yeah. Dia tanya, apakah seorang pawang hujan itu menerapkan garansi dalam tugasnya? Misalnya, kalau seandainya itu gagal, lantas tidak bersedia diberi imbalan atau gimana? Yeah. Intinya, saya menyewa seorang pawang, yuk dilalai pas tengah acara dia hujan, acaraku gagal. Nah itu gimana? Ya, matur suksma ya, Mas atau Mbak Keciput dari Bali. Itu sebenarnya kalau masalah garansi atau membayar atau tidak membayar itu sebenarnya hanya masalah rasa sosial kita. Artinya pada saat kita membutuhkan jasa pawang karena sudah diniati, ya monggo. Misalnya itu gagal atau hujan atau apalah seperti itu, terus kita memberi istilahnya akomodasi uang bensin atau makanan. Ya monggo, itu tergantung yang punya hajat. Sementara si pawang itu sebenarnya merasa wah iki aku gagal. Nah itu nanti monggo, artinya tidak ada patokan atau hukum yang mutlak di situ. Sebenarnya nilai rasa sosial kemanusiaannya saja sebenarnya di situ. Jadi masalah garansi sebenarnya gini, pawang itu kan juga manusia. Hanya tadi sudah saya sampaikan di depan, ranono pawang macan ora tahu kebrakot apa kecokot atau kegerau kan seperti itu. Jadi wajar saja. Tapi ada upaya yang sudah semaksimal mungkin yang dilakukan oleh pawang untuk memperlancar dengan bantuan doa dan ritual dengan kearifan lokal agar acara itu berjalan lancar misalnya itu. Jadi kalau masalah garansi tidak bisa ya kalau kita mengambil bahasa garansi, tetapi itu tadi kembali ke pribadi masing-masing. Wah mesake omahnya terus nunggoni acara kudune dia bekerja terus ya tak kei ya sebenarnya, meskipun di situ tidak ada nominal kan seperti itu. Itu sebenarnya hanya rasa kemanusiaan saja. Oke, itu ya dari ini Mbak atau Mas ini saya kurang begitu kan. Matur suksma ya. Dari Bali tadi dari Bali. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lip Permana seperti itu. Ini sebenarnya banyak pertanyaan tapi intinya semuanya hampir sama. Pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Jadi itu kita ambil yang hampir-hampir sama pertanyaannya, dan semoga yang mengajukan pertanyaan nanti bisa langsung tahu jawabannya juga. Pertanyaannya rata-rata hampir sama ya. Nah, kembali ke masalah garansi tadi. Ini seandainya eventnya sepertilah kemarin internasional gagal atau mungkin gagal, secara hukumnya bisa nggak dituntut? Karena itu nilai jasa itu kan tidak pernah, ya mungkin saya belum pernah menemui ya teman-teman itu ada pawang menawarkan diri kan itu. Terus di situ sebenarnya bukan nilai kontrak. Kalau yang saya tahu sebenarnya itu adalah hanya rundown acara, atau di rundown acara itu jam berapa sampai jam berapa kan seperti itu. Tapi kalau nilai kontrak harus gagal seperti ini tidak ada. Itu sebenarnya tidak ada tuntutan. Itu seperti itu. Tidak ada hukum yang mutlak untuk mengatur itu nih. Pak D. Oke, begitu ya Sobat Cakra, apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Lip Permana dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat WA kita. Semoga teman-teman nanti yang bertanya saat menyaksikan ini bisa puas jawabannya. Ini ada yang masuk ke saya, Pak D. Tadi sudah ada penjelasan ya sejarah pawang seperti apa. Terus ini dari Yuda Kurniawan 7 dari Bogor, Jakarta atau Bogor seperti itu ya. Kenapa cara kerja pawang hujan treatmentnya beda-beda? Ada yang pakai dupa, ada yang ngerokok, tidak boleh mandi dan lain-lain. Beda guru, mesti beda treatment, beda ilmu ya. Tetapi tujuannya sama, itu yang pertama.
kenapa kok pakai dupa? Sepengetahuan saya dari teman-teman itu yang menjadi patokan tolak ukur pawang itu adalah angin. Jadi kalau siang itu biasanya angin mendung itu, kita berdoa mendung itu ditumpang ke angin atau dengan dorongan angin agar bisa digeser. Kan seperti itu. Nah kalau malam itu kenapa memakai dupa? Kita melihat ini anginnya kemana. Sebenarnya hanya kalau pawang itu ngerokok ya rokok itu dari itunya kemana. Ya karena rokok kan nggak mungkin ngerokok 1 bungkus 12 batang langsung terus asapnya kelihatan. Tapi kalau dupa kan banyak ya, seperti ini banyak, kita bisa melihat. Oh anginnya arahnya ke selatan, ke sana. Nah mendung ini kita gandul atau kita gantungkan ke sana agar terdorong. Itu sebenarnya analisa atau metodenya seperti itu. Itu ya. Terus ada lagi? Sementara belum ada. Dan ini sebelum kita lupa, alat di sini ada, ini namanya apa? Oh ya, kalau ini namanya singing bowl. Nah ini kemarin kan bernyanyi ya, Sobat Cakra pasti kalau lihat perhelatan MotoGP pakai seperti ini, tapi lebih besar ya, seperti ini ya. Nah ini yang mungkin banyak Sobat Cakra yang mau tanya juga. Sebenarnya alatnya kegunaannya apa dan namanya apa? Kalau alat ini namanya singing bowl. Ini sebenarnya alat bantu untuk meditasi atau menggunakan ini sebagai kita bermainnya frekuensi. Kalau orang suka meditasi, semedi, ini sebenarnya alat bantu. Tetapi ini bisa digunakan untuk terapi, pengobatan dan yang lain-lain, termasuk seperti kemarin yang di Mandalika oleh Mbak Pawang itu ya kemarin itu. Nah kalau membunyikannya sebenarnya sama, tekniknya sama, tetapi arah putaran jarum jam itu sebenarnya membuat sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya ini tariannya begini melawan jarum jam, ini sebenarnya kita menghilangkan energi negatif, baik di dalam rumah atau di lingkungan sekitar. Ini pun ada yang kalau kemarin di Mandalika kan kita melihat di foto atau diketuk ini ya, itu sebenarnya. Tapi tidak diketuk pun ini akan berbunyi. Nah ini sebenarnya untuk alat sarana untuk meditasi sebenarnya di situ. Nah, ini kalau arah melawan jarum jam ini sebenarnya untuk menghilangkan energi negatif. Kalau kita putar seperti ini, kita arah jarum jam, ini menarik energi positif. Alat ini namanya singing bowl. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi, apakah alat ini memang khusus untuk para pawang hujan? Tidak. Atau memang sebetulnya ada yang spesifik lagi alat ini digunakan untuk apa? Kalau alat ini digunakan untuk terapi pengobatan sebenarnya, menggunakan frekuensi suara sebenarnya itu untuk menghantarkan relaksasi dan macam-macam. Tetapi banyak metode yang digunakan sebagai itu tadi kegunaannya. Terus misalnya dupa seperti ini. Nah kalau kebanyakan teman-teman teman saya itu menggunakan dupa yang sifatnya dupa caping atau dupa tempeng. Mengambil filosofi doanya yang ada di situ itu mengerucut kepada Yang Maha Kuasa agar acaranya lancar. Di samping sebagai penanda arah angin tadi kemana. Ada yang memakai dupa lidi seperti ini, itu seperti itu. Begitu ya Sobat Cakra. Kemarin para Sobat Cakra menyaksikan perhelatan kok gowo mangkok ya kok. Sekarang kan jadi lebih paham. Apa sebenarnya fungsi kegunaan singing bowl ya. Singing bowl namanya singing bowl. Jadi kita sedikit di sini mendapat pengetahuan juga kegunaan dari alat itu, kemudian fungsinya untuk apa. Ya, saya menambahkan lagi ya Pak De ya. Ada di beberapa media online ini, saya hanya ingin mengklarifikasi saja. Ada tata cara dan mekanisme pawang hujan. Salah satunya menggunakan beberapa jenis minuman sebagai persembahan pada makhluk halus. Saya mewakili teman-teman yang pernah berdiskusi dengan saya, itu sebenarnya bukan persembahan makhluk halus. Artinya misalnya ada minuman teh, kopi dan lain-lain, itu sebenarnya menghormati atau menghargai itu tadi entitas gaib yang ada di situ atau para leluhur yang ada di situ. Terus kedua, menggunakan mantra dan meminta keluarga pengguna jasa pawang hujan untuk membacanya. Setahu saya tidak pernah melibatkan keluarga Artinya bahwa pawang ya pawang, artinya dia yang diberi belajar ilmu atau mempunyai kelebihan khusus dengan cara melatih atau pasrah. Nah seperti itu ya. Terus menggunakan media rantang nasi dan payung hitam. Ini
malah seperti ransum makanan. Sebenarnya tidak pernah ada ya rantang nasi. Metodenya beda-beda, tetapi tujuannya sama. Bisa menggunakan singing bowl, bisa menggunakan bunga, bisa menggunakan daun, batu, dan macam-macam seperti itu ya. Membalikan sapu lidi bekas dan ditancapkan bawang serta cabai merah, itu tadi sudah dijelaskan ya, seperti itu. Melarang pawang dan pengguna jasanya mandi sepanjang hari. Nah ini yang lebih aneh kan, seperti ekstrim. Mandi itu kan sebenarnya kewajiban ya, nek mandi terus jadi pawang, terus apakah itu mandi alam semesta, tidak ada hubungannya dengan mandi kan, seperti itu. Malah nek ndak mandi malah saudang ya. Malah saudang. Terus menggunakan persembahan puluhan ditancapkan banget, itu tadi sudah. Melarang pawang dan pengguna jasanya mandi sepanjang hari, tadi udah. Menggunakan persembahan puluhan linting rokok dan daun nipah. Rokok itu kalau saya melihat teman-teman saya kalau pas melaksanakan pawang, mereka merokok memakai coba asam tadi yang digunakan. Tidak boleh menyentuh air dan puasa, tidak makan, minum, dan setelah tidur. Setahu saya makan minum boleh, tetapi tidak makan yang berat. Artinya misalnya mengemil di situ, karena harus menjaga kondisi tubuh juga. Terus ada yang minum, cuma tidak tidur, ada yang puasa, macam-macam. Ada yang masuk lagi nyambut gawe, diminta bantuan malah turu kan nggak mungkin, nah, seperti itu. Tetapi sebenarnya yang paling penting itu konsentrasi penuh di situ. Berziarah ke makam orang yang dianggap memiliki kelebihan. Kalau itu lebih dari masing-masing. Sebelumnya hari H biasanya pawang itu ada yang melakukan ziarah. Orang itu hanya untuk istilahnya mengirim doa lah, nah izin atau apa sebenarnya, tapi tidak mewajibkan itu, seperti itu. Jadi sebenarnya itu bagian-bagian dari kearifan lokal. Mungkin beda guru tadi juga. Beda guru. Terus ini ada lagi sedikit ya menambahkan di sini dari sebentar, ini dari Mbak Novi Kiku. Nah, Mbak Novi Kiku itu malah bilang, wah biaya pawang setelah viral jadi naik ini. Nah, ini mesti suka menggunakan pawang kan. Sebenarnya kalau kosnya itu tadi sudah saya sampaikan, lebih baik kan itu masalah pribadi pawang dengan si pengguna jasa atau yang meminta hajat atau minta bantuan itu sebenarnya. Jadi tidak ada patokan mutlak tarif atau berapa, karena sifatnya bukan, ada yang profesi, ada yang hanya sekedar membantu. Itu seperti itu. Terus ada lagi dari, nah ini jadi Mas Sabto Jalan Kalurang. Ini mau tanya Pak, kapan saya bisa diajari jadi pawang? Pawang itu gampang-gampang angel kan, seperti itu. Yang satu jelas harus belajar tirakat atau puasa dan macam-macam, mengendalikan diri sendiri dulu, baru bisa mengendalikan alam atau semesta kan. Kuncinya sebenarnya cara simpel kita seperti itu. Nah, oke, Sobat Cakra, itu tadi penjelasan dari Pak Lik. Nah, untuk yang Pak Lik jelaskan tadi, ada berbagai macam metode, harus pakai rantang dan payung dan sebagainya, itu yang umum saja, yang ingin saya tanyakan. Kebanyakan, mohon maaf ya, kadang nek orang tua atau anu, nek kowe pengen raudan lho, puncalno celadamu ning neng gede. Nah, itu gimana? Sebenarnya kita harus menggunakan akal kita atau logika kita atau penalaran kita, nanti tidak mubadir ya. Istilahnya sia-sia. Yang Maha Kuasa itu menciptakan kita disertai kecerdasan atau kebijaksanaan. Sebenarnya kalau saya pribadi itu nggak ada hubungannya dengan celana dalam, karena itu aneh ya. Tapi apa yang dilakukan mesti tujuannya baik. Tetapi pada saat ada celana dalam dilempar itu menjadi sugesti, narik. Tapi kalau diilmiahkan apa hubungannya kan, seperti itu. Celana dalam dengan air atau dengan hujan atau dengan semesta, itu seperti itu. Ya nek malah celana dalam dewe nek wong liya kan itu yang malah jadi pencarian kan gitu. Jadi Sobat Cakra wis paham lho. Jadi nek ana simbah-simbah ngomong lempar ki celanamu ya, nek jenengan Sobat Cakra mau mempraktekkan ya monggo silakan ya. Jadi identiknya begini tadi, untuk apa? Tadi kita sudah berjanji ya. Kalau seorang pawang hujan itu biasanya menggeser mendung atau memindah hujan kan, seperti itu. Berarti pawang harus ada yang bisa mendatangkan hujan kan, seperti itu ya tadi. Nah, ajaran leluhur dari orang-orang tua zaman dulu itu sebenarnya kalau ini tadi yang dipakai untuk menolak hujan ya, misalnya digunakan pawang hutan atau leluhur zaman dulu menggunakan tradisi kearifan lokal seperti ini.
Kalau untuk mendatangkan mendung atau mendatangkan hujan, ini pakai ini, tetapi harus 2. Jadi di sini ada lidi sama, ini ada berambang atau bawang merah, ada bawang putih, terus ini ada kunyit atau kunir. Ini sebenarnya unsur angin, ini unsur air, bawang ini sebenarnya disatukan di sini. Tadi dayanya sudah kita terangkan. Nah, ini unsur anginnya, artinya biar airnya itu tidak datang, airnya datang disertai dengan angin. Jadi mendung itu datang dibawa oleh angin. Tetapi harus 2. Ini yang sifatnya untuk yang kokoh. Terus ini memang harus melengkung ke arah tanah ya. Hal semacam ini harus ditancapkan langsung di tanah, jangan di pot. Jangan di pot. Nah, ini sama yang di bawah ini. Lidi ini harus melengkung, artinya ini harus mendekati tanah, tetapi tidak ngelembreh begini. Ini misalnya tanah ya, meja ini tidak seperti ini, tetapi ini hanya menggantung di sini. Karena itu menggabungkan medan elektromagnet. Ini untuk menarik mendung atau menarik hujan, atau mendatangkan mendung atau mendatangkan hujan. Nah, kalau ini untuk menolak atau memindah hujan, itu seperti itu. Ini bisa dibikin, kalau mau dicoba silahkan pas musim kemarau kan itu. Doanya apa? Doanya minta hujan, tetap minta hujan, jangan minta yang lain-lain. Artinya, tapi sarannya, perasaannya seperti itu. Nah, berarti kan gini, ajaran luhurnya. Ya, berarti gini kali. Intinya, seorang pawang itu harusnya bisa nggak, selain dia menunda hujan, bahasa saya menunda hujan, jangan menunda, atau memindahkan, harusnya logikanya iso memindahkan, yo iso nekake kan. Ya, logikanya gitu. Kalau arep nglarani wong, ya kudu iso nambani. Aja mung nglarani tok, itu namanya tidak satria atau pengecut atau pecundang ya istilahnya. Aku arep nglarani Pak Dianto misalnya begitu, tapi aku kudu iso ngobati Pak Dianto ya. Jadi itu harus balance. Harus iso ngundang ya kudu iso nekake, ora ngundang tok. Ya rata-rata pawang iso ngundang tapi ra iso nekake jangan itu mesake kan. Nah, karena namanya pawang hujan. Bukan pemanggil hujan. Itu yang masih langka itu pemanggil hujan. Ya, itu besok tak belajar menjadi pawang kemarau aja. Artinya mendatangkan hujan maksudnya gitu, bukan menolak hujan. Besok tak belajar. Ya, begitu ya sobat. Karena obrolan kita pada hari ini sangat-sangat menarik. Tentunya masih banyak yang hal-hal menarik yang kita mau kita obrolkan, keterkaitan dengan yang saat ini lagi viral, yaitu masalah pawang hujan. Minimal kita sudah bisa mengedukasi sobat cakra dan biar lebih tahu apa dan bagaimana sistem kerja pawang hujan. Jadi nanti dan jangan berpikiran bahwa itu sesuatu yang itu adalah budaya kita, kearifan lokal kita. Setiap daerah, setiap lokasi itu punya cara sendiri-sendiri. Jadi mari kita hargai. Bukan kita yang menghargai budaya kita, siapa lagi? Itu kita kaya ya, kaya akan budaya itu. Itu baru satu ya, hanya melihat pawang hujan mereka. Orang-orang barat udah senang banget. Belum melihat debus jalan di atas api ya seperti itu kan. Jadi nanti menarik lagi kan. Ya, karena orang barat kan teknologi. Nah, menambahkan kenapa kok orang barat sedikit ya Pak Adi menambahkan kenapa kok orang barat tidak bisa atau langka melihat seperti itu kok kagum atau gumun atau heran ya. Karena orang barat itu tidak bisa atau belum pernah saya mengalami atau melihat sendiri orang barat itu berpuasa dan membaca mantra. Mantra ditranslate tidak bisa. Artinya susah ya. Kalau mantra itu bahasa Jawa ya bahasa Jawa, bahasa Sunda ya bahasa Sunda, bahasa kearifan lokal atau bahasa Sumatera ya Sumatera. Karena bahasa itu banyak makna. Artinya kalau bahasa Inggrisnya jatuh fall, kalau di tempat kita jatuh itu bisa mengkurap, bisa gemblak di sana, jatuh ngarep, jatuh memburi ya. Kalau di sana itu bahasa Inggrisnya saya nggak tahu ya, tapi baunya nggak enak. Atau kalau di tempat kita pesing, itu mesti pipis, mesti gitu. Jadi kalau mereka hanya baunya tidak enak kan gitu. Itu seperti itu ya. Oke, ya itu tadi sedikit tambahan juga kenapa kearifan lokal kita itu harus kita hargai ya, salah satunya itu karena di teknologi barat tidak pernah ketemu. Mereka tahunya rekayasa cuaca.
rata-rata biasanya nek rekayasa cuaca itu mendatangkan atau mempercepat harusnya jatuhnya hari H digeser sebelum hari H. Itu biasanya rekayasa cuaca seperti itu. Oke, sahabat Cakra, obrolan kita udah cukup ya, Pak Le ya. Terima kasih juga Mas Suryo, Mas Ferry atas kehadirannya dari Samara Bumi. Teman-teman, salam buat teman-teman semuanya. Kita tunggu juga eksistensi dari teman-teman Samara Bumi. Kita juga menunggu komentar ya. Jangan lupa juga teman-teman nanti like, subscribe, dan komentarnya yang penting, kita tunggu untuk kelanjutan ataupun untuk ke depan biar Cakra Manggiling Channel bisa lebih maju lagi, bagus lagi. Terima kasih Pak Le, Mas Suryo, Mas Ferry atas kedatangannya. Kita akhiri, kita tutup dengan salam Dengan salam dari kami Cakra Manggiling. Jaya Wijayandi, Rahayu Sagung Dumadi, pitutur luhur, ojo nganti luntur. Terima kasih.